Apa kabar? Selamat pagi, senang sekali hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi. Dan seperti biasa kalau sudah masuk di pukul 6 pagi, itu artinya saya akan membawakan informasi menarik seputar kesehatan ya. Dan pemirsa di rumah, tahukah Anda kalau memang ya bagi sebagian besar orang, itu kepengen punya bau badan yang tidak menyengat. Dan bahkan sudah banyak sekali produk-produk deodoran itu yang beredar nih di pasaran. Mulai yang bentuknya spray, sampai yang bentuknya roll-on atau juga bedak-bedak deodoran. Tapi sebenarnya pemirsa di rumah itu bermanfaat nggak sih? Atau saya mau tanya kepada Anda pakai yang mana? Anda pakai yang roll-on, Anda pakai yang spray, atau Anda justru malah nggak pakai sama sekali? Banyak mitos atau juga beberapa kabar yang mengatakan mulai dari produk tersebut sampai dengan jamu-jamuan. Itu yang bisa membuat bau badan kita itu menjadi tidak terlalu menyengat. Tapi sebenarnya kalau kita bicara seputar bau badan, itu apakah hanya karena keringat? Dan bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk mengatasinya? Nah, pagi hari ini tema kita adalah solusi keringat berlebih dan juga berbau. Bersama dengan Dr. Ari Bandem yang sudah lama ya, 7 bulan nih, gak mampir ke studio dari Jawa Pos TV. Dari TV-nya masih SBO TV, udah ganti Jawa Pos TV, beliau baru hadir ya. Pagi dokter. Halo. Apa kabar? Baik, Sehat ya dok? Sehat. Dari TV-nya udah ganti nama, dokter baru hadir nih hari ini. Ya, Aduh, dokter Ari, kalau kita bicara seputar masalah keringat dan juga bau badan, kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya keringat ini tuh apa sih dokter Ari? Dan kemudian kan ada nih orang-orang yang kalau olahraga keringatnya sedikit. Tapi ada juga nih orang cuman duduk doang ya, kayak saya, tiba-tiba brodos keringatnya. Gitu. Keringat ini adalah proses yang apa sih dokter Ari? Iya, jadi kalau keringat itu sebetulnya normal, ya, artinya dia diciptakan itu ada fungsinya. Jadi fungsi dari keringat itu sebetulnya adalah untuk termoregulasi. Jadi mengatur suhu tubuh itu yang sangat penting sebetulnya. Jadi kalau misalnya cuaca panas, kemudian keringat akan keluar untuk mendinginkan tubuh. Itu satu. Kemudian yang juga nggak kalah penting, dia adalah mempunyai fungsi untuk hasil metabolisme kita sebagai ekskresi atau sekresi. Jadi mengeluarkan itu adalah sebagai hasil dari metabolisme tubuh kita sehingga ada balancing kan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sebuah proses di mana untuk menyeimbangkan suhu tubuh ya, dokter Ari ya. Kadang-kadang ketika seseorang itu kan memang berbeda-beda ya, untuk metabolisme juga berbeda-beda. Ada orang yang memang gampang keringetan, ada orang yang susah keringetan. Tapi kalau kita bicara seperti tadi dokter Ari, berarti kita tahu nih keringat itu merupakan salah satu proses alamiah tubuh. Tapi kan ada orang yang mudah berkeringat sama tidak mudah berkeringat. Orang yang termasuk golongan-golongan mana yang sehat? Atau semuanya sehat Mas Rio? Yang mana dokter Ari? Kita penasaran nih. Iya, jadi kalau kita hanya melihat fungsi daripada keringat, sebetulnya itu memang fungsi yang normal. Akan tetapi kalau keringat itu berlebihan atau yang kita sebut sebagai hiperhidrosis, tentu secara sosial itu mengganggu. Jadi fungsi sosialnya jadi terganggu karena keringat berlebihan, belum apa-apa sudah basah gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang itu bisa menjadi penanda status kesehatan seseorang. Jadi mungkin ada penyakit-penyakit yang menyebabkan keringatnya berlebih. Seperti itu. Jadi sebenarnya memang ada beberapa status atau kondisi yang memang menyebabkan keringat seseorang ini berlebih. Seperti itu. Benar, gitu. Nah, jadi sebenarnya nih pemirsa di rumah ya, kalau kita bicara seputar yang mana yang sehat, kita nggak bisa tahu juga karena lihat-lihat juga dokter Ari ya. Karena kan kadang-kadang orang ini suka punya pikiran atau prasangka yang buruk terlebih dahulu gitu, atau suka menduga-duga terlebih dahulu. Tapi dokter Ari, yang jadi pertanyaan, kan banyak nih orang-orang itu yang mensiasatinya dengan cara menggunakan produk-produk tertentu. Jadi supaya menghambat jalannya keringat. Boleh atau enggak sih sebenarnya? Nah.
Ya, Mas Rio, boleh dong. Boleh? Boleh. Jadi keringat yang dirasa berlebih itu tadi kan mengganggu hubungan sosial. Kalau misalnya kita pekerja, kemudian tangannya basah terus gitu ya, atau kita bekerja di dunia seperti Mas Rio, fashion begitu, terus bajunya basah terus, kan secara sosial tuh mengganggu. Nah, kemudian berarti akan ada usaha-usaha untuk menghambat keringat yang berlebih tersebut. Nah, itu biasanya memang kalau di pasaran kita biasanya kenal adanya deodoran atau antiperspiran begitu. Nah, dalam kondisi-kondisi yang memang berlebihan biasanya boleh, asal kita harus pintar memilihnya. Nah, ini dia, pintar milih yang seperti apa yang boleh sampai yang tidak. Karena kan terkadang banyak sekali kabar yang beredar nih Dr. Ari di sosial media ya. Kita tidak boleh terlalu sering untuk menghambat keringat yang keluar. Katanya kalau misalkan keringat ini tidak dikeluarkan, terlalu sering menggunakan produk-produk tertentu untuk menghambat keringat, itu malah ngumpul di dalam, malah katanya nggak baik. Nah, itu gimana Dr. Ari? Oke, jadi kita kembali dulu Mas Rio. Jadi saya juga ingin pemirsa kita tidak hanya fokus di keringat yang tertentu saja. Jadi keringat itu atau kelenjar kita sebut ekrin. Nah, itu sebetulnya dari ujung rambut sampai ujung kaki ada. Iya. Jadi kalau kita biasanya menghambat itu kan hanya daerah-daerah tertentu saja gitu. Jadi di tempat sampai saya nunjuk kayak gini. Jadi apa namanya? Jadi dari ujung rambut, jadi kulit kepala kita juga ada kelenjar keringat yang ekrin tersebut sampai di ujung kaki. Kemudian kita ada kelenjar satu lagi, Mas Rio. Jadi kita nggak boleh lupa juga itu kelenjar yang namanya apokrin. Nah, apokrin itu hubungannya dengan hasil metabolisme atau biasanya berhubungan dengan bau. Nah, itu lebih mengganggu lagi kan, Mas? Jadi yang apokrin yang sebenarnya harus waspadai ya? Iya, dua-duanya. Jadi harus seimbang. Nah, kalau yang apokrin ini juga fungsinya sebetulnya dia juga yang paling penting tuh feromon. Nah, feromon itu sebetulnya mempunyai daya tarik loh, Mas. Itu apa namanya, bau yang berfungsi untuk daya tarik seseorang. Khas gitu ya? Khas gitu ya. Kemudian saya baru tahu loh. lawan jenis gitu. Jadi makanya itu secara kimia itu sebetulnya makanya kita kadang-kadang ini cocok kimiawi gitu ya. Nah, salah satunya itu kayaknya feromon gitu. Jadi gini nih penjelasannya. Kalau misalkan Anda mungkin kan bertanya-tanya, loh kan saya sering nih menggunakan produk deodoran di bagian tertentu. Boleh atau tidak? Jawabannya ternyata sebenarnya boleh. Kenapa? Karena di seluruh tubuh ini kelenjar keringat nggak cuma di situ saja. Tapi yang namanya ekrin itu ada dimulai kepala sampai dengan kaki. Jadi kalaupun misalkan kita menghambat di salah satu tertentu saja, sebenarnya keringat juga masih bisa keluar lewat yang lainnya. Dan kelenjar keringat itu tidak hanya ada ekrin aja, tapi juga ada apokrin. Nah, apokrin ini itu yang memang memiliki bau khas gitu ya, atau sebagai ciri khas berbeda-beda gitu kan. Dan kita akan break sebentar, nanti kita akan juga kembali lagi untuk menyapa Anda. Dan Anda juga masih boleh tuh sampaikan pertanyaan Anda, silakan kami akan kumpulkan di 2 nomor telepon yang kami akan tayangkan di layar kaca Anda. Dan kemudian saya juga pengen tanya sama Dr. Ari nih, ada nggak sih gangguan-gangguan penyakit atau kesehatan yang berhubungan sama keringat atau kelenjar keringat? Kita akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
cantik dan juga City Lovers. Welcome back to City Life. Karena memang digital waktu itu lagi baru Didirikan pada tahun 1920, ini adalah salah satu studio tertua di Amerika. Habis ini kita akan melihat catatan dari VOA Voice of America yang jadi catatan terakhir. Diduga menggunakan knalpot bising, anggota polisi menilang pengendara motor Ducati di Jakarta. Pasalnya, sejumlah masyarakat menganggap bahwa motor tersebut menggunakan knalpot standar pabrik. Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak tidak hanya kepada diri mereka. Wih, ini sebenarnya saya masih belum mau buka pertanyaan nih, cuman sudah ada beberapa masuk ya. Saya akan baca dulu yang pertama. Tema kita seputar masalah keringat juga bau badan yang kurang enak ya, dengan Dr. Ari dari SSC Surabaya. Kita akan buka dulu. Kalau Anda nggak ngerti SSC itu Surabaya Skin Center ya, jadi di Google ada, silahkan aja. Selamat pagi dokter, bagaimana mengatasi keringat di tangan dan telapak kaki? Ini yang bermasalah anak saya. Anak saya ini putri, umurnya 12 tahun. Karena kalau lagi berpikir seperti main game, ngerjain soal ulangan, itu keringatnya sampai netes-netes dok. Terima kasih. Ada ya seperti gini? Ada Mas. Ya. Monggo dokter. Ya, jadi hiperhidrosis itu tadi kan jadi produksi keringatnya yang berlebih. Ada beberapa faktor biasanya yang berhubungan dengan kenapa dia kok jadi banyak. Satu biasanya genetik memang, jadi memang produksinya dari sananya banyak. Kemudian yang kedua biasanya emosi atau stres. Tadi cocok ya kalau dia main atau dia stres, nah itu biasanya keringatnya berlebihan. Kemudian juga ada karena itu tadi ada faktor-faktor penyakit penyerta gitu ya, mungkin ada diabetes ya, atau mungkin juga tiroid, sakit tiroid, atau mungkin gangguan fungsi lever. Artinya metabolisme tubuhnya memang menyebabkan keringatnya berlebih. Nah kalau pada kasus tadi kan di telapak tangan ya, ya. masih 12 tahun juga dokter. 12 tahun lagi gitu ya. Jadi kalau kita langsung pada penanganan gitu ya, kalau di tangan sebenarnya ada beberapa cara. Jadi cara yang mudah biasanya itu tadi memakai antiperspiran ya. Jadi mungkin kalau di masyarakat biasanya pakai kita sebut alum ya atau tawas gitu ya. Oh, iya. Nah itu boleh. Mungkin mau dicoba dulu karena itu kan yang paling mudah. Kemudian berikutnya biasanya itu ada yang disebut dengan iontophoresis. Jadi iontophoresis itu ada alat mesin di mana ada airnya, kemudian telapak tangan dimasukkan ke sana dan mesin itu mengeluarkan current atau arus listrik begitu sehingga produksi keringat jadi berkurang. Kemudian yang lebih praktis lagi atau yang lagi diminati sekarang Mas Rio itu memakai injeksi botulinum toksin. Nah itu sih singkatnya gitu dulu. Kemudian nanti mungkin masing-masing mekanisme kita jelasin karena kita ini loncat. Jadi intinya untuk ibu ya dari putrinya itu bisa langsung aja mampir ke Surabaya Skin Center, nanti akan dilihat dulu nih. Cuman kalau misalkan pengen di rumah sendiri pakai tawas ya. Tapi kalau misalkan ternyata emang pengen untuk diperiksakan, boleh mampir ke tempat Dokter Ari, nanti akan coba dilihat satu persatu karena penanganannya juga ada beberapa ya. Ini juga ada yang tanya tanggung jawab nih Dokter Ari soalnya tadi ngomong feromon ya. Iya. Aduh, apa nih Mas? Chatnya nih. Selamat pagi. Saya mau tanya, sekarang banyak sekali feromon yang dijual bebas di pasaran.
Itu apakah aman digunakan ya, Dok? Gitu. Nah, ini maksudnya parfum atau Nah, itu dia nih. feromon ya? Kalau Aduh. misalkan sepertinya parfum nggak masalah ya. Iya, gitu. kalau pewangi betul. Jadi salah satu tadi untuk masking efek, jadi meniadakan efek dari keringat bau atau kita sebut bromhidrosis atau osmohidrosis, itu di dalam kandungan deodoran sebetulnya ada pewangi. Jadi pewangi itu untuk menyamarkan bau keringat yang nggak enak. Baik. Jadi nggak apa-apa sebenarnya ya. Iya, memang ada dalam kandungan dari deodoran. Baik, kita akan tutup dulu sebentar WhatsApp yang masuk, soalnya masih ada banyak. Nanti saya bingung lagi saya mau ngomong sama Dr. Ari gimana. Dr. Ari, kapan kita harus waspada? Oh, ini mungkin sepertinya memang ada suatu yang tidak beres berhubungan sama keringat atau kelenjar keringat kita. Betul. Kapan kita kudu waspada, dokter? Saat gimana? Iya, jadi kalau keringat yang berlebih atau kita sebut bromhidrosis itu jadi biasanya subjektif ya. Pasien sendiri sebetulnya merasakan kok sebentar-sebentar saya berkeringat ya, sedangkan orang lain ini AC-nya kencang banget tapi kok saya masih berkeringat. Gitu. Kemudian kalau yang berhubungan dengan bau juga begitu. Jadi bau tuh biasanya ada orang-orang terdekat biasanya bisa membau gitu ya. Jadi baunya keringatmu nggak baunya kok nggak enak. Nah kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kemudian tentunya seseorang itu akan melakukan hal-hal yang dia ketahui. Jadi biasanya dia melakukan pembersihan, jadi menjaga kebersihan tubuhnya. Kemudian dia juga akan mencoba tadi seperti yang saya bilang tadi Mas Rio. Jadi misalnya pakai deodoran dulu atau antiperspiran ya. Nah ternyata itu nggak menolong juga. Masih aja, jadi kalau pegang kertas misalnya basah gitu ya, terus bentar, aduh kok bajunya basah terus, kemudian bisa dilihat, jadi nampak seperti orang yang stres, kemudian emosi gitu ya. Nah itu juga biasanya pasti akan datang untuk cek gitu. Jadi dia fungsi status kesehatannya mesti kita lihat. Biasanya mungkin ada penyakit-penyakit yang dibawa yang mungkin nggak ketahuan sama orangnya. Dan berpengaruh gitu. juga gitu yang kan? berpengaruh juga kayak penyakit tiroid, kemudian penyakit gula, kemudian penyakit lever, bahkan dalam referensi itu bahkan ada yang saya pernah baca itu dia sebetulnya ada schizofren loh Mas. Schizofren itu adalah? Schizofren sakit itu jiwa. Oh, oke. Serem ya kalau yang itu. Tapi intinya memang kapan kita harus waspada ya saat memang kita merasa kalau sudah mengganggu kualitas atau juga aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Betul. Jadi kalau sudah merasa ini kayaknya memang ganggu nih keringatnya, kudu diperiksakan karena nggak serta-merta itu biasanya hanya terjadi pada masalah kelenjar ekrinnya saja. Betul. Kelenjar keringatnya saja, tapi biasanya ada some case itu yang ternyata memang disertai dengan penyakit tertentu. Betul. Yang berpengaruh terhadap produksi dari keringat tersebut. Nah, Dokter Ari, ini tadi juga sempat saya ngelihat, cuman belum saya baca ya. Ada yang bertanya bahwa beberapa orang itu menggunakan sebuah produk tertentu itu menjadi alergi. Dan akhirnya agak dilema gini ya. Ini pakai tapi kok alergi gitu kan ya. Memangnya keringat ini juga ada hubungan sama alergi atau tidak, Dokter Ari? Iya, jadi kalau yang alergi kan tadi memakai produk tertentu. Jadi biasanya kalau tadi dia akan berusaha dulu memakai bahan deodoran atau antiperspiran. Nah, dalam pemakaian itu sebenarnya ada tujuannya. Satu itu adalah keringat kita, kan ini pasti dia terproduksi, Mas. Nah, kalau ada kandungan logam di dalam deodoran tersebut, dia fungsinya untuk plugging. Jadi dia untuk menyumbat daripada kelenjar ekrin tersebut, sehingga keringatnya nggak keluar di bagian itu ya. Nah, kemudian bahan logam tadi atau mungkin juga dari bahan pewanginya sendiri itu bisa menyebabkan pada orang-orang tertentu yang sensitif tadi bisa dia mengalami alergi. Jadi dia tidak tahan dengan bahan yang dioleskan tersebut.
Kemudian hal lain juga kadang-kadang mungkin konsentrasinya, karena di daerah yang paling sering itu iritasi, Mas Rio, itu adalah di ketiak. Ketiak ini kan kulitnya memang kondisinya lembab, kemudian kulitnya itu lembut ya, sehingga dia gampang teriritasi. Jangankan oleh bahannya, oleh digosokkan saja biasanya juga sudah iritasi, begitu ceritanya. Oke, menarik saya sebenarnya kalau kita bicara seputar masalah keringat, tapi kita akan jeda sebentar. Cuman intinya adalah begini, kalau kita bicara tentang keringat yang berlebih itu penanganannya berbeda-beda. Mulai dari yang ringan sekali, yang mudah untuk dilakukan di rumah, sampai dengan penyuntikan botulinum toksik atau yang biasanya dikenal dengan botox ya. Jadi nggak hanya untuk kerutan aja, tapi juga untuk bisa paling tidak meredakan atau meringankan keringat yang berlebih di beberapa daerah tertentu, biasanya di tangan. Jadi terkadang ini kalau tangannya suka gampang keringetan, itu ada beberapa cara, salah satunya dengan penyuntikan tersebut. Tapi intinya kita juga masih belum membahas ya, bagaimana cara yang tepat untuk mengurangi bau. Nah, itu dia. Kita kan pengennya nggak terlalu mencolok perhatian ya, atau tidak terlalu menjadi pusat perhatian ketika berada di sosial-sosialnya kita. Kita akan break sebentar, dan saya juga nanti akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Anda jangan kemana-mana, masih bersama dengan Dr. Ari di program Sehat Pagi. Masyarakat tercinta Kota Surabaya, khususnya healthy people, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk jaga imun kita semua. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara, ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Dan kalung Alhaya ini kaya akan manfaat, antara lain memperkuat sistem kardiovaskular, kemudian juga menstabilkan tekanan darah, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, dan juga mengurangi tekanan jantung. Apalagi, mengatasi vertigo, migrain, sakit leher, punggung, serta kepala, dan juga manfaat lain yang tidak kalah penting. Meningkatkan hormon endorfin yang membebaskan Anda dari stres, yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh untuk menangkal penyakit-penyakit dan juga virus-virus yang di luar sana ya. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami di 031 3333 3030 atau di WhatsApp di 0888 5777 580 dan dapatkan diskon spesialnya. Kita masih membicarakan tentang keringat dan juga bau yang berlebih ya, atau yang memang berbeda dari kebanyakan orang yang kita kan pengennya ini nggak terlalu mencolok ya. Tapi bagaimana Dr. Ari? Oke, kalau keringat yang berlebih ternyata ada nih penanganannya. Betul. Mulai pakai yang simple, tawas misalkan ya, sampai beberapa tindakan-tindakan seperti penyuntikan botox di tangan misalkan. Kalau tangannya keringatnya berlebih di situ. Tapi kalau bau badan, dokter, yang berbau, ini gimana? Iya Mas, jadi kalau bau badan kita kembali lagi ya, kita cerita dulu nih biar mengerti ya. Jadi si apokrin
itu kelenjarnya tadi lebih besar. Kemudian dia muaranya, jadi mengeluarkan keringatnya, mengeluarkan hasil daripada hasil produksi daripada apokrin itu berbeda tempatnya. Kalau si ekrin tadi itu seluruh tubuh, kemudian dia muara daripada kelenjarnya itu di permukaan kulit langsung, ya. Nah, kemudian kalau yang apokrin ini unik. Jadi apokrin itu dia muara dari hasilnya kelenjar apokrin itu di leher daripada mau keluarnya folikel rambut. Nah, ini sulit ya kalau kita nggak bisa ngelihatkan gambar ya, tapi dibayangin aja bahwa dia juga bercampur dengan, ada kemungkinan dia bercampur dengan kelenjar sebasea. Karena kan tempat keluarnya dia di folikel rambut. Nah, kemudian ada beberapa yang menyebabkan keringat itu jadi bau, ya. Jadi biasanya kita sebut sebagai faktor metabolik. Ya, metabolik itu tadi seperti ada beberapa penyakit juga yang mempengaruhi. Ada penyakit tertentu seperti tadi misalnya penyakit sistemiknya apa? Misalnya diabetes yang paling sering, penyakit gula, penyakit lever, kemudian tiroid. Nah, itu juga bisa loh, selain dia banyak keringatnya juga bisa berbau. Kemudian yang lain lagi penyakit kulitnya sendiri, misalnya keratolitik, kita sebut karena keratin produksi dari protein kulit kita. Jadi itu misalnya ada penyakit psoriasis. Masih ingat nggak Mas Rio? Kita psoriasis pernah tuh. itu yang seperti merah-merah ya, gitu kan ya. Betul. Pinter sekali Mas Rio ini. Nah, kemudian ada penyakit yang kita sebut pemphigus juga ya. Jadi semua keratin kulit yang mengalami masalah itu dapat menyebabkan juga kulitnya keringatnya bau. Kemudian hal yang nggak kalah penting dan ini pasti semua orang tahu itu kita sebut faktor eksogen. Nah, faktor eksogen itu apa tadi? Suka makan kare nggak? Rempah-rempah ya, bawang ya. Jadi apalagi tuh yang makanan-makanan itu juga bisa mempengaruhi dari bau keringat seseorang. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kenapa kok bisa berbau itu macam-macam ceritanya. Iya, betul. Ada yang karena makanan, ada yang karena sistemik, ada penyakit kulit. Betul sekali. Ya kan? Nah, kalau kita udah tahu nih penyebabnya, yang mana? Nah, baru kita bisa menangani. Betul. Gitu. Jadi ya itu tadi kalau misalnya memang hanya faktor eksogen, tadi suka makan kare, suka makan bawang ya, atau yang lain-lain deh gitu ya. Itu biasanya kita dengan mengurangi konsumsi tersebut otomatis keringatnya nggak bau ya, kurang baunya. Tapi kalau ada penyakitnya tentu harus ditangani dong penyakitnya. Maka dari itu sebaiknya konsultasi karena memang kalau misalkan kita tidak konsultasi terlebih dahulu, kita mana ngerti nih ini yang mana gitu. Ya, Oke, ini ada pertanyaan dokter. Ya. Ini menarik juga ya. Tapi dari Kak Anissa. Anissa saja nih yang bertanya. Selamat pagi Dokter Ari. Ya, selamat Dokter Ari. Dok, saya mau tanya. Dia sebut sebuah merek jamu, tapi nggak saya sebutkan. Iya. Saya mau tanya, apakah benar itu? Iya. Kalau misalkan diminum bisa untuk menghilangkan bau badan ya dok? Dan itu apakah aman? Atau memang sebenarnya cara seperti itu bisa? Jadi kan kalau di e-commerce ya Dokter Ari itu kan ada banyak sekali produk-produk yang dijual nih gitu. Jadi ibarat kata kalau mereka tuh jualannya adalah mengatasi dari dalam gitu. Tapi kan tadi waktu pas Dokter Ari bilang nggak semudah itu ya gitu. Betul. It's not that easy gitu dokter. Jadi memang namanya usaha gitu ya. Namanya ikhtiar dok. Namanya ikhtiar atau usaha. Jadi kalau sayangnya memang Dokter Ari kalau masalah jamu atau herbal itu tidak mempelajarinya secara khusus. Jadi tidak bisa berkomentar ya. Mungkin kalau Mbak Anissa dicoba nanti lihat aja hasilnya. Kalau memang nggak menolong nanti
Berarti pakai cara-cara yang tadi cara-cara dikasih yang tahu Dr. Ari. lain begitu. Jadi Oke. sulit juga sih Mas Rio. Kadang-kadang kita bilang jangan deh nggak ini, tapi kan karena itu yang mudah, nah itu biasanya dicoba. Nanti Ya, tapi intinya bahwa resikonya harus benar-benar dipikirkan terlebih dahulu lah, bahasanya kayak gitu ya. iya, mungkin dicoba 1-2 kali lah. Kalau memang manjur ya oke. Dokter Ari, tapi beberapa pasien-pasien yang Iya. sering datang ke tempat prakteknya Dokter Ari gitu, Iya. rata-rata apa yang mereka paling sering alami? Iya, jadi kalau pengalaman di klinis itu biasanya yang datang karena biasanya banyak berhubungan dengan pekerjaan. Jadi misalnya dia suatu personal trainer gitu ya, atau dia ini bekerja di bank di mana dia harus pegang uang ya. Kemudian penari biasanya itu yang datang, ataupun yang TNI gitu ya, yang mau tes gitu, karena ternyata nggak boleh keringatnya tuh sampai berlebih-lebih gitu, nggak boleh gitu. Jadi oleh karena itu mereka datang ke kami untuk mencari solusi yang terbaik begitu. Nah biasanya memang ada beberapa cara tadi, tapi kalau yang mau cepat ya pasti kita mulai dulu ya tadi. Pasti pasiennya sudah pernah, dok, saya sudah pakai alum, sudah beli berbagai deodoran, sudah. Nah ternyata kok masih ya gitu. Nah oleh karena itu kita melakukan konsultasi untuk tindakan berikutnya biasanya. Jadi kalau biasanya dia di wajah atau di tangan atau di ketiak atau di daerah manapun, itu yang paling memang menurut kita yang paling efektif, kemudian jangka panjang bisa untuk mengurangi keringat itu adalah dengan injeksi tadi yang botulinum toksin. Ya, kemudian kalau untuk yang di ketiak biasanya itu ada juga karena bisa kita memakai laser atau tindakan yang kita sebut sebagai laser lipolisis. Jadi keringatnya kelenjar keringatnya di daerah aksila itu kita rusak gitu ya dengan panas daripada laser. Nah itu nanti otomatis dia akan rusak. Nah akhirnya tidak produksi keringat. Tapi itu khusus yang di aksila ya Mas, kalau yang itu. Jadi lebih berkurang daripada biasanya karena sudah di laser biasanya tadi. 70-85% begitu berkurang. Oke, dokter, ini ada pertanyaan yang sedikit agak panjang, cuman saya akan ringkas sebentar ya. Selamat pagi dokter, saya berusia 22 tahun. Yang ingin saya tanyakan, saya kalau berkeringat itu tidak hanya di satu bagian. Terkadang bisa di tangan, di ketiak, di lengan, atau terkadang di wajah. Jika saya sering berkeringat, itu saya sampai merasa haus. Iya benar. Jika saya sering berkeringat, saya sampai merasa haus. Soalnya disingkat dok tulisannya dok. Saya merasa haus. Ini apakah wajar atau bagaimana? Karena saya merasa ini sangat ganggu, apalagi jika saya hobi olahraga. Saya sampai harus minum minuman yang ion itu loh dok. Jadi karena kan mungkin saking keringatnya dok ya gitu. Yang mau saya tanyakan harus bagaimana? Karena tidak di satu titik. Monggo dokter silakan. Mungkin kan gini, kalau di satu titik kan gampang ya. Oke tangan, botox misalkan. Atau di laser, tapi kan kakak ini itu tidak seperti itu. Kalau saya dengar keluhannya tadi, Mas Rio, itu sebenarnya dia masih termasuk normal karena keringatnya keluar saat dia olahraga kan. Apalagi saat di olahraga. Jadi artinya mungkin karena tadi kan fungsi dari hasil keringat tadi mempunyai fungsi untuk termoregulasi kan. Jadi dia itu sebenarnya fungsinya bagus untuk menurunkan suhu tubuh. Ya mungkin tadi banyak dari yang dia sampaikan olahraga ya. Nah itu benar-benar obvious, itu wajar mestinya. Nah kemudian sampai dia sampai dia haus. Karena tadi kan hasil metabolisme tubuh itu sekresinya atau hasil buangannya itu kan dibuang memang lewat keringat. Jadi memang harus wajar dia kalau jadi haus. Kalau kita mau melihat hanya dari titik tersebut. Tapi kalau misalnya Mas tadi itu merasa
kesulitan ya, artinya terganggu. Nggak bisa kontrol gitu. Iya, nah itu bisa melakukan beberapa manajemen atau treatment tadi. Dengan multiple management karena memang tidak di satu tempat yang sama. Iya, benar. Oke, tapi intinya kalau berkeringat dan merasa seperti haus itu adalah merupakan hal yang wajar. Fisiologis. Oh, oke. Karena tadi sekresi kan dia dibuang sehingga perlu diganti. Nah, boleh mau gantinya pakai apa aja. Oke. Jadi intinya buat tadi yang bertanya ya. Iya. Jadi kalau misalkan diganti dengan minuman yang disebutkan boleh. atau ketika merasa kok saya ketika keringetan jadinya merasa haus ya. Itu sebenarnya nggak masalah. Betul. Karena memang itu merupakan sebuah proses yang alami di mana keringat yang keluar itu kan memang tubuh itu kan sebagian besar air ya dok ya. Iya. Ketika keringatnya keluar pasti minta ganti. Itu dia. Nah dokter, tapi seperti ini, kalau misalkan lantas bagaimana untuk orang-orang yang nggak suka keringetan? Iya. Nah, boleh atau tidak? Maksudnya gini, Ya. Rio, keringat itu harus dikeluarkan. Tapi kan ada orang yang tipe-tipe kayak saya misalkan, nggak suka keringetan, nggak suka mana, sukanya ngadem. Gimana caranya supaya nggak keringetan gitu? Iya. Nggak suka olahraga misalkan, menghindari gitu. Ataupun olahraga itu pengennya di tempat yang dingin. Nggak suka keringetan. Itu gimana dok? Bener. Jadi itu kembali lagi kan memang kita tuh ingin hidupnya itu memang praktis ya, apalagi seperti artis ya, seperti Mas Rio gini. Waduh. Amin. Jadi memang harus tampil bersih ya, kemudian jangan sampai kelihatan berkeringat karena tadi itu hubungan sosial jadi terganggu ya. Nah, sebetulnya ada beberapa tahapan. Jadi satu biasanya itu tadi, jadi menjaga kebersihan kulit ya. Jadi tentu harus mandi ya. Jadi mandinya 2 kali gitu ya. Kemudian memang kita harus berada di suhu yang dingin itu betul karena panas sendiri kan membuat keringatnya keluar karena dia termoregulasi. Jadi memang kita ya harus di tempat yang dingin. Kemudian itu tadi kalau misalnya harus di area-area tertentu boleh memakai deodoran atau antiperspiran ya. Dan itu mungkin sebelum saya lupa, kadang-kadang ini cara pemakaiannya juga Mas Rio itu kadang-kadang keliru ya. Jadi pemakaian antiperspiran atau deodoran sebenarnya itu hal yang berbeda loh. Karena kalau hanya deodoran itu biasanya fokusnya pada wanginya saja atau baunya saja. Tetapi kalau dia ada antiperspiran tadi dia berfungsi untuk plugging atau dia menutup daripada menghalangi keluarnya keringat, itu yang antiperspiran. Nah, makainya gimana gitu kan? Nah, makainya itu pada saat kondisi suhu yang dingin. Ya, jadi kadang-kadang kan kalau pagi-pagi in rush gitu, cepet-cepetan, waktu cepet-cepetan aja udah emosi, udah berkeringat, baru pakai deodoran atau antiperspiran tentu tidak berhasil. Karena sudah kadung produksi. Jadi makanya anjurannya adalah memakai deodoran itu di malam hari justru. Gitu. Jadi ini banyak yang nggak tahu. Jadi memakainya memang 2 kali sehari, tetapi yang akan berfungsi untuk di hari berikutnya itu adalah kita oleskannya pada saat malam hari, pada saat kita santai mau tidur kan, suhu AC di ruangan enak, dingin. Nah, itu dia akan mengcover untuk esok harinya. Jadi nggak pas kita mau berangkat kerja baru pakai, sebenarnya pakainya sehari 2 kali juga bisa ya? Iya, jadi itu kadang-kadang keliru. Jadi nggak berhasilnya mungkin itu ya. Bukan deodorannya yang salah, tapi cara makainya ternyata salah. Ilmu yang baru, ternyata pakainya waktu pas sebelum tidur kalau bisa ya, untuk mengcover esok harinya. Iya, betul. Jadi dia kan perlu waktu tuh si logam maupun bahan-bahan dari deodoran atau antiperspiran tersebut untuk masuk dan plugging. Jadi untuk nyumbat itu dia butuh waktu. Tapi kan habis ini sebelum kita jeda ya, mumpung ingat pakainya malam hari. Ya, salah. Besoknya mandi. Iya, nggak hilang.
Ternyata gitu. Nggak hilang? Nggak hilang. Jadi kadang-kadang kalau rutin kita memakai deodoran atau antiperspiran, itu dia seperti obat. Jadi kerjanya itu bisa 12 jaman. Paham. 10, Jadi 12 jam, makanya 2 kali. nggak hilang ya kalau Nggak kita hilang, mandi. Ya walaupun udah kita deh. mandi, cuci dia sudah mulai masuk di Oke. kelenjar itu. Mantap Di muara ilmunya ya. kelenjar. Catat, ternyata Catat. pakainya 2 kali sehari dan kalau bisa tuh untuk mengcover besok harinya tuh malamnya dipakai. Dan jangan takut ketika Anda mandi nggak akan hilang. Nggak hilang. Kita akan break sebentar karena kita juga nggak akan hilang ya. Kita akan segera kembali. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus? Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, produk terbaru dari cuatcuit.com. Ini adalah produk keren. Selain bikin sehat, ini juga bisa bikin kita langsing. Banyak banget deh pokoknya manfaatnya. Namanya apa? Namanya adalah Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari Psyllium husk dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Inulin dari ekstrak sisari roots menyumbang bakteri baik di usus dan juga menghalangi pertumbuhan bakteri jahat. Ekstrak manggisnya baik banget loh untuk penderita darah tinggi. Selain itu, Slim Tea juga membantu proses pemecahan lemak sehingga mengurangi kolesterol dan membantu proses metabolisme sehingga tidak terjadi penumpukan sisa makanan. Sementara ekstrak anggur ini mengandung antioksidan yang dapat menghambat pembentukan dan juga pertumbuhan sel-sel lemak, mengurangi kadar lemak pada organ perut dan juga hati, melancarkan pencernaan, kaya akan vitamin C dan juga E. Gimana? Kurang lengkap apa coba? Saya kasih informasinya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Konsumsi Slim Tea dan dapetin sehatnya plus bonus langsingnya ya. Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita di 031 3333 3030 atau WhatsApp di 0888 5777 580. Saya kasih tahu bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Saya mau rangkum dulu sebelum saya akan baca pertanyaan yang terakhir untuk pagi hari ini. Jadi pemirsa di rumah, kalau Anda punya masalah dengan keringat Anda itu sebenarnya caranya ada gampang sekali. Yang paling gampang untuk bisa di rumah itu dengan tawas, tetapi terkadang itu tidak cukup untuk mengatasi masalah Anda. Nah, kalau di klinik itu bisa diatasi dengan case per case-nya. Jadi tahukah Anda kalau ternyata botox itu juga sangat sering digunakan untuk mengatasi masalah tanganku kok sering keringetan ya. Jadi itu biasanya akan diinjeksikan di telapak tangan. Nggak sakit dan itu adalah fungsinya memang untuk meringankan keringat yang berlebih. Atau juga bisa dengan laser. Jadi ketika di laser itu nanti akan produksi keringatnya tidak seberlebih sebelumnya. Jadi makanya kalau di klinik memang penanganannya bisa lebih langsung terarah gitu kan ya. Jadi Anda punya pilihan. Kalau misalkan mau konsultasi juga boleh. Anda boleh mampir ke Surabaya Skin Center, nanti ketemu sama Dr. Ari atau juga timnya. Nanti Anda juga bisa untuk tanyakan atau konsultasi. Dok, ini ada yang bertanya. Oke. Dokter, kalau saya pakai sunblock kok justru lebih mudah berkeringat ya? Entah di wajah atau di tangan. Bahkan sebelum saya panas-panasan itu kayaknya lebih gampang untuk keringatan. Benar atau enggak sih dok sebenarnya? Oke. Saya sih ngerasakan nggak pernah merhatiin juga sih dok ya. Iya, mungkin gini, kalau tergantung mungkin dari bahan pembawa dari sunscreen. Sunscreen itu kan ada yang bentuknya lotion, kemudian juga dia ada bentuknya yang ointment ya, yang lebih atau minyak gitu ya. Nah kalau mungkin dilapisi pada kulit, nah itu otomatis
apa ya, mungkin terasa lebih panas gitu ya. Lebih ketat mungkin lebih ketat ya. Jadi mungkin ini, jadi kita terima kasih. Jadi kita akan cari jawaban yang tepat ya. Jadi paling enak itu gini deh dok, pakai sunscreen yang seperti apa? Yang minyak atau yang tergantung kan jenis kulitnya, kemudian tergantung SPF-nya ya. Kalau misalnya kulitnya kering, kita pakai gel, tentu dia makin kering kulitnya. Jadi kita harus pakai yang lebih oily atau bentuk krim begitu. Jadi bukan gel begitu atau lotion bentuk air. Mungkin yang bertanya ini sunblocknya tidak sesuai dengan jenis kulitnya sehingga merasa kulitnya nggak gitu bisa bernafas atau gerah, panas gitu ya. Oke, baik ya. Jadi nanti coba dilihat dulu jenis sunscreen apa yang dipakai dokter Ari ya. Tapi intinya bahwa perbincangan kita untuk pagi hari ini, satu nih yang namanya treatment itu ada beberapa macam untuk bisa menyelesaikan masalah keringat Anda, entah dengan injeksi atau cukup dengan laser saja. Karena kalau dengan tindakan seperti tadi itu akan bisa lebih terarah. Jadi Anda bisa lebih fokus untuk mengatasi masalah keringat Anda di bagian yang mana. Lalu kemudian tips dari Dr. Ari adalah kalau pakai deodoran itu sebenarnya sehari 2 kali dan malam hari Anda mau tidur itu juga dipakai. Justru malah efek yang ketika Anda pakai pas malam hari itu untuk mengcover esok harinya. Loh kalau mandi lah hilang dong, tidak hilang. Jadi justru seperti pemakaian obat ya. Jadi sudah nyerap ya. Nggak perlu takut kalau misalkan Anda mandi lalu efeknya akan hilang seketika, tidak. Jadi pakainya sehari 2 kali, pas mau tidur juga pakai, pagi hari juga pakai, boleh. Justru yang paling penting tuh malam harinya ya, untuk besok harinya. Ada pesan dari Dr. Ari? Iya, jadi mungkin tadi saya tambahkan sedikit. Boleh. Jadi kalau untuk tindakan tadi injeksi botulinum toksin maupun untuk laser ya, jadi tindakan-tindakan tersebut ada keuntungan itu dia bertahannya lebih lama kalau dibanding kita memakai hanya deodoran atau antiperspiran. Jadi kalau injeksi botulinum toksin itu bisa bertahan, tidak berkeringat atau keringatnya hampir sedikit sekali, itu bisa sampai 6 bulan. Ya, kemudian kalau untuk tadi pemakaian laser, karena memang keringat sudah dirusak ataupun mungkin ada yang melakukan kuret atau perusakan pada kelenjar keringat itu lebih tahan lebih lama lagi, hampir-hampir permanen, Mas. Jadi di area-area terutama tadi yang sering kita kerjakan adalah di daerah aksila atau ketiak, sehingga di daerah tersebut biasanya minim sekali dan itu bisa long lasting begitu. Jadi itu dia yang mau menyebabkan makanya pilihan ya. Kenapa kok banyak orang suka memilih tindakan-tindakan di klinik atau di tempat Dr. Ari bahwa memang itu efeknya bisa long last juga, jangka panjang. Dan terkadang memang beberapa pasien juga memerlukan tindakan medis. Iya, gitu. Nggak bisa dengan tindakan yang biasa-biasa saja. Biasa saja, karena memang hiperhidrosis maupun bronkhidrosisnya sudah tingkat yang berat dan sangat-sangat mengganggu, sehingga apa yang kita kerjakan itu akan sangat menolong kehidupan sehari-hari. Mungkin kayak ya itu tadi yang artis ya, kemudian penari gitu, kalau terus-terusan harus bingung dengan ininya, dengan keringat maupun dengan bau keringatnya, ya mungkin alternatif hal-hal yang tadi kita sebutkan perlu dijadikan pertimbangan. Oke. Terima kasih banyak Dr. Ari sudah hadir pagi hari ini. Semoga bisa datang lagi minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Jadi intinya bisa di rumah, Anda kalau misalkan mau ketemu sama beliau, Anda boleh datang aja ke Surabaya Skin Center, nanti dicari di Google Maps ya, itu alamatnya lengkap juga sudah ada. Dan semoga informasi yang sudah kami berikan itu bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak, selamat pagi dan sampai jumpa.